Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita memasuki bab ke-6, yaitu bab terakhir pada materi kimia kelas 10. Jadi hari ini adalah 10 MIA. Jadi pada bab 6 ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari tentang hukum-hukum dasar kimia, kemudian massa atom relatif dan massa molekul relatif, konsep mol sudah, penentuan kadar zat sudah, rumus empiris dan rumus molekul ini belum, kemudian persamaan reaksi kimia, penggunaan konsep mol dan dalam perhitungan kimia. Nah, di sini kita akan masuk ke persamaan reaksi kimia dulu sebelum kita masuk ke rumus empiris, karena akan harus diketahui dulu bagaimana cara kita mereaksikan kimia. Nah, di sini yang pertama hukum-hukum dasar kimia kita sudah ya sampai di ini contoh soal. Ini sudah saya jelaskan, kemudian kita kerjakan, ini sudah. Kemudian ini kalau misalkan kita praktikum nanti ya. Kemudian yang ini kita sudah pelajari hukum perbandingan tetap. Kemudian ini contoh soalnya sudah, ini kita jelaskan. Ibu jelaskan, kemudian kita pelajari sudah hukum perbandingan berganda juga sudah. Oleh siapa itu sudah, nanti kalian lihat kembali. Kemudian yang ada fotokopinya itu silahkan belajar lihat di fotokopinya. Ini contoh soal sudah, penyelesaian sudah. Ini semuanya sudah ya. Ini juga hipotesis Avogadro sudah. Ini semuanya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan reaksi kimia. Jadi persamaan reaksi kimia ini silahkan dilihat. Nanti saya kirimkan foto-fotonya. Apa itu persamaan reaksi kimia? Jadi ini sebenarnya Ibu sudah jelaskan sedikit. Jadi persamaan reaksi kimia itu ada kaitannya dengan perubahan kimia. Nah, kalau ada perubahan kimia dengan ada perubahan fisika. Jadi kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat baru, sementara perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Contoh-contohnya Ibu sudah kasih pada saat pertemuan sebelumnya. Kemudian persamaan reaksi kimia, penulisannya ini ada reaksi A tambah B, ini yang huruf besar, A tambah B menghasilkan C tambah D. Jadi ini sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Nah, kalau A yang kecil, A ini yang di samping ini namanya adalah ini koefisien. Misalnya A ini koefisiennya berapa? Misalnya NaCl. Berarti NaCl sama dengan menghasilkan Na plus tambah Cl minus. Muatannya itu atau koefisiennya itu 1 semuanya. Nah, ini A berarti ini koefisiennya A, ini B, ini C, ini D. Kemudian untuk yang ada di dalam kurung ini, yang A, B, C, D juga yang kecil ini, yang ada dalam kurung ini adalah ini adalah apa wujudnya. Misalkan kalau G itu gas, kalau S itu salt atau padatan, kemudian AQ itu aqua, berarti larutan, kemudian L itu liquid atau cairan. Nah, ini sudah ada keterangannya ini. Misalnya ini KCl2. Misalnya KCl2 menghasilkan ini. Jadi ini 2K. 2K berarti koefisiennya K itu adalah 2. Kemudian Cl ini koefisiennya 1 di sini, tapi kalau dikali 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di sini
2 KCl. Jadi K 2, Cl-nya juga 2. Jadi persamaan reaksi kimia itu sebenarnya adalah antara sebelah kiri, ruas sebelah kiri ini sebelum hasil reaksi dan setelah reaksi itu harus sama. Misalnya kalau di sini K-nya sama dengan 2, berarti di sana juga harus 2. Di sini tadi misalnya enggak ada 2. Misalnya di sini tidak ada 2, misalnya cuma KCl. Jadi di sini kalau di sini 2, berarti di sini berapa kali berapa sama dengan 2, berarti 2. Nah, di sini sudah 2. Kemudian Cl2 di sini 2 kali 1, ini harus dikali ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti di sini misalnya kalau tidak 2 tadi ini cuman 1 di sini, berarti 1 kali berapa sama dengan 2, berarti 2. Nah, ini sudah setara. K-nya sama dengan 2, di sini juga 2. Di sini Cl-nya 2, di sini juga 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini ada solid, ada gas, ada solid. Berarti ini padatan, ini gas, ini padatan. Oke, jelas ya. Kemudian ada contoh soal 6.7. Ini perhatikan contoh soalnya. Amonia berwujud gas dan asam klorida berwujud gas menghasilkan padatan amonium klorida. Yang B, logam natrium dan gas klor menghasilkan natrium klorida berwujud padat. Nah, coba lihat di sini. Ini amonia berarti NH3, asam klorida berarti HCl. Kalau direaksikan, maka akan menghasilkan reaksi NH4Cl. Jadi NH3 dia ditambah 1 H-nya, maka menghasilkan NH4. Ini Cl-nya cuma 1, berarti NH4Cl. Ini paham ya? Persamaan reaksinya yang ini. Jadi NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl-nya. Jadi N-nya 1, ini 1. Kemudian H-nya 3, di sini 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti di sini 4 juga. Nah, itu sudah setara. Kemudian lihat di sini Cl-nya, di sini juga Cl-nya. Oke. Nih ya, jadi persamaan tersebut telah setara karena jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Coba lihat di sini. Nah, N-nya sama dengan 1. Perhatikan, N-nya sama dengan 1. Jadi di sini ini 1 dikali dengan koefisiennya. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Makanya di sini sama dengan 1. Kemudian H-nya di sini 3 dikali 1. Jadi 3 dikali koefisiennya di sini walaupun tidak ditulis tapi di sini dihitung 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Di sini juga 1 kali 1. Jadi di sini tidak boleh dikali dengan di sini lagi karena ada sudah tanda hubung. Ini namanya tanda hubung, tambah ya. Tanda hubung. Jadi di sini cuman sampai di sini saya kalinya. Jadi tidak boleh lagi dikali di sini karena sudah beda. Senyawanya sudah beda. Jadi di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Makanya di sini juga mana ini? Ini 4 ya. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian Cl ini 1 kali 1 sama dengan 1, maka di sini 1. Kemudian di sini N-nya di ruas kanan. Ini setelah hasil reaksi berarti ini sudah di ruas kanan. N sama dengan 1, kemudian 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi di sini. Jadi di sini dikali, bukan lagi di sini atau di sini ya. Di sini. Jadi sebelah kiri. Karena sudah melewati tanda panah. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4 ini. Kemudian Cl-nya juga 1 kali 1. Oke, paham ya. Ini seterusnya sampai di bawah sama caranya dengan ini. Kemudian cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Caranya sudah Ibu jelaskan, sudah sama dengan seperti ini tadi. Kalau misalkan di sini Na-nya sama dengan 1, maka di sana juga harus 1 kali 1. Nah, seperti itu. Kalau di sini Cl-nya sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, maka di sini juga harus 2. Berarti di sini 1 kali berapa sama dengan 2? Berarti di sini harus ada 2. Nah, kalau sudah 2 di sini, berarti di sini juga harus dikali 2. Nah, ini hasilnya. Mana ya? Ini hasilnya. Ini ya, ini ya. Ini
Ini sama. Ini cara matematika ini. Ini cara matematika ini agak sulit ya, Jadi harus dipisah-pisahkan dia. Jadi ini misalnya untuk penyataan jumlah atom H. 2A, misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Berarti 2A sama dengan misalnya hanya di sini bagian A. Kemudian di sini hanya juga bagian C. Berarti 2A ini 2 kali 1, 2. Berarti 2A sama dengan ini 2 kali 1 sama dengan 2. Ini. Kemudian mana lagi? Berarti di sini A sama dengan C. Ini A sama dengan C. Berarti dia berada di bagian A dengan C. Kemudian untuk O. Di sini 2B. Di sini 2B karena dia berada di B. 2B sama dengan C. 2B sama dengan C. Karena ada juga di C. 1 kali 1, 1. Di sini kenapa 2? Maka di sini karena O-nya sama dengan 2. Nah, ini dimisalkan kita ambil yang ini. 2B sama dengan C. Jadi 2B sama dengan 1. Karena C-nya sama dengan 1. B sama dengan ini B. Jadi 1. Ini 2. 1 bagi 2. 1/2. Jadi kalau misalkan 2 tambah B sama dengan 1, maka di sini bukan 1/2, maka akan menjadi 1 ditambah 2. Karena di sini adalah kali, maka dia dibagi. Persamaan reaksi yang telah disetarakan. Jadi kita ulang kembali ini. Kita tulis kembali ini. Ini tambah O2 menghasilkan menghasilkan H2O. Coba lihat. Nah, ini H2 tambah B-nya sudah didapat yaitu 1/2 O2 menghasilkan H2O. Ini. Jadi H2 tambah 1/2 O2 menghasilkan H2O. Nah, kenapa di sini dikali 2? Ini supaya dia sama. Dikali 2. Kalau dikali 3, ini tidak akan setara. Kenapa dikali 2? Ya, supaya disetarakan ya. Ini dikali 2 berarti di sini 2. Di sini juga harus dikali 2 di koefisiennya. Kemudian di sini juga harus dikali 2. Kalau dikali 1 maka itu akan tetap. Maka kita ambil kali 2. Nah, 2H2 setelah kita kali ya. 2 kali 1 sama dengan 2H2. Jadi 2 kali 1/2 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, menjadi O2. Menghasilkan 2H2O. 2 kali 1 2. Jadi 2H2O. Jadi di sini hanya sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Di sana juga sebelah kanan 2 kali 2 4. Di sini O-nya 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Di sebelah kanan 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti sudah setara. Nah, itu penyetaraan dengan cara matematika sama dengan ini. Sama ya, sama dengan ini tadi. Nah, ini dia latihan. Jadi latihannya ini silakan dikerja. Karena ini sudah ini ya. Jadi kamu kerja nomor 5 dan nomor 7. Jadi yang pertama, setarakan persamaan reaksi berikut menggunakan cara persamaan matematika. AL tambah O2 menghasilkan Al2O3. Jadi setarakan. Kalau di sini yang pertama AL-nya 1, di sini 2. Nah, supaya dia 2 maka di sini dikali berapa? Itu ya. Kemudian B, MgCO3 tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2O tambah CO2. Nah, ini ada 3 senyawa. Sebentar ini ada 2, tapi tidak apa-apa karena di sini yang dihitungkan atomnya
atomnya. Ini Mg 1 atom, 2, 3. Nah, itu. Jadi ini berapa atom? Jadi ini ada 2. Jadi H dengan Cl digabungkan menjadi senyawa. Jadi senyawa adalah gabungan 2 buah atom sehingga dia membentuk senyawa. Yang mana senyawa? Ini misalnya Mg, MgCO3, berarti ini sudah senyawa, sudah 3 senyawa, sudah 3 atom membentuk 3 senyawa. Membentuk senyawa. Oke. Kemudian yang ini H2 tambah F2 menghasilkan HF. Nah, di sini hanya sama dengan 2, sementara di sini 1. Nah, di sini berarti dikali berapa? Oke. Nanti kalau misalkan ada kendala, nanti hubungi Ibu ya. Nanti hubungi Ibu, japri saja. Jadi chat pribadi saja langsung sama Ibu. Oke. Makasih semuanya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya nanti Ibu kasih lagi atau lanjut lagi materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.